Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hai para sobat gibah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bagian yang kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang muqaddimah yang diberikan oleh Kiai Haji Muhammad Isom Hadik. Nah, sekarang kita akan membahas muqaddimah yang diberikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini baru masuk ke kitabnya berarti ya. Kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengawali kitabnya dengan mengucap pujian kepada Allah. Lafaz hamdalah. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Segala puji bagi Allah dengan penuh rasa syukur karena kita telah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ada yang menarik. Dalam lafaz pujian atau hamdalah itu Allah melalui kitabnya Al-Quran dan juga Rasulullah mengajarkan kita itu selalu menggunakan sigot hamdalah dengan menggunakan sigot jumlah ismiyah. Tidak pernah Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kita memuji Allah dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena jumlah ismiyah atau kalam khobar itu memiliki tingkatan yang tertinggi di antara kalimat-kalimat yang lainnya. Misalkan begini, saya memuji kamu. Lah, kalimat saya memuji kamu ini adalah jumlah fi'liyah. Lebih tinggi mana kedudukan saya memuji kamu sama kamu itu terpuji? Pasti lebih tinggian kamu itu terpuji. Karena kalau saya memuji kamu, bisa berarti dia tidak memuji kamu. Karena yang memuji kamu yang pasti hanyalah saya. Dia belum pasti memuji kamu. Tapi kalau menggunakan kalam khobar atau jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan juga khobar, itu berarti artinya menjadi kamu terpuji. Maka siapapun, tidak hanya saya, pasti akan memuji kamu karena kamu terpuji. Lah inilah mengapa kemudian Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sigat hamdalah itu yang menggunakan jumlah ismiyah atau kalam khobar. Ini ada penjelasannya juga di dalam tafsir Jalalain ketika Syekh Jalalain itu menafsirkan Quran surat Al-Fatihah. Baik. Dan pujian itu sendiri ada sisi menariknya lagi dari segi alhamdulillah. Alhamdu itu kan isim mufrad, artinya kan harusnya satu. Tapi kenapa kemudian para ulama kita mengartikannya adalah jamak atau segala puji? Ini kan berarti tidak satu, banyak. Lah, ternyata di situ ditinjau dari segi alnya bermakna al-istighraq, yang artinya adalah menyemuakan. Jadi semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ragu, belum percaya, coba uraikan dulu. Pujian itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah pujian dari Allah kepada dirinya sendiri. Ini pasti yang terpuji jelas Allah. Misalkan Allah dalam kitabnya Al-Quran memuji dirinya sendiri, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini yang terpuji siapa? Allah. Kemudian yang kedua, misalkan makhluk memuji Allah. Itu kan berarti yang terpuji adalah Allah. Kita memuji Allah dengan ya Allah, ya Razak, ya Rahim. Wahai Allah, Engkau maha pemberi rezeki, maha pengasih, dan lain sebagainya. Ini kan berarti yang terpuji siapa? Allah. Kemudian pujian yang ketiga adalah pujian dari Allah kepada makhluknya. Misalkan dalam surat At-Tin itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Ini kan yang dipuji sebenarnya siapa? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi hakikatnya yang dipuji itu bukanlah manusia tapi Allah. Loh kok bisa? Ini logikanya. Misalkan saya punya barang, saya membuat sebuah barang untuk kerajinan tangan. Lah barang saya
itu dipuji oleh orang lain. Wah, bagusnya barangnya. Lah berarti sejatinya yang terpuji itu bukan barangnya, tapi si pembuat barang. Sama seperti Allah, Allah memuji makhluknya, itu sama saja sepertinya yang terpuji adalah pembuat makhluk itu. Siapa lagi? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi pujian itu kembali milik Allah. Dan kemudian yang ketiga, dan kemudian yang keempat, maksud saya itu adalah pujian dari makhluk kepada makhluknya. Misalkan kita memuji sesama kita, kamu cantik, kamu ganteng, kamu baik, kamu dermawan, itu kan sejatinya yang kita puji adalah pencipta kamu itu kan, pencipta orang yang kita puji itu kan. Berarti lagi-lagi pujian itu bermuaranya kepada Allah. Mulai dari pujian pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya ternyata muaranya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kemudian alhamdulillah itu alnya istighraq, menyemuakan segala pujian itu pasti miliknya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian yang kedua tentunya Yai Hasyim Asy'ari juga memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Wa ba'du, dan setelah memuji Allah dan memberikan sholawat salam kepada Rasulullah serta keluarganya, Yai Hasyim Asy'ari pun menyebutkan apa sebenarnya tujuan beliau menulis muqaddimah ini. Beliau memperkenalkan kitab beliau. Fahadha kitabun auta'tu fihi syai'an min hadithil mauta. Ini adalah kitab yang beliau titipkan. Auta'tu ini itu artinya adalah menitipkan. Ini adalah kitab yang beliau titipkan. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini adalah kitab yang aku titipkan. Di dalamnya terdapat apa saja? Yang pertama adalah syai'an min hadithil mauta. Isi daripada kitab ini yang pertama adalah sesuatu yang menjelaskan tentang hadis-hadis orang-orang yang meninggal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang yang meninggal itu kalau didoakan bisa memanfaati atau enggak? Orang-orang meninggal itu ketika diberikan sedekah apakah bisa menerima manfaatnya apa enggak? Orang-orang yang sudah meninggal itu ketika didoakan apakah bisa sampai atau tidak? Ini adalah min hadithil mauta. Lah kemudian isi yang kedua daripada kitab ini adalah wa asyratis saati. Yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat. Juga akan disebutkan di dalam kitab ini. Yang ketiga, wa syai'an minal kalami ala bayanis sunnati wal bid'ati. Sesuatu yang membahas tentang penjelasan sunnah dan bid'ah. Ini kan sudah mulai dari dulu menjadi perdebatan sunnah dan juga bid'ah. Tahlilan itu sunnah apa bid'ah. Kemudian manakiban itu sunnah atau bid'ah. Tarawih 20 rakaat itu sunnah atau bid'ah. Kunut itu sunnah atau bid'ah. Lah yang semacam ini itu nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Kemudian yang keempat, isi daripada kitab ini adalah wa syai'an minal ahadithi biqasdin nasihati. Dan juga menjelaskan tentang hadis-hadis yang tujuannya adalah untuk nasihat. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk semua orang yang akan menerima manfaat daripada kitab ini. Kemudian Yai Hasyim juga melanjutkan wa ilallahil karimi amuddu akafal ibtihali. Beliau memberikan harapan terhadap kitab ini itu apa? Beliau berharap bahwasanya semoga kitab ini itu bisa diberikan pemberian yang banyak dari Allah. Beliau berharapnya pasti kepada Allah, nggak mungkin kepada manusia, karena kata Sayyidina Ali, berharap yang paling akan memberikan kerugian itu adalah berharap kepada manusia. Ayyan fa'abihi nafsi. Beliau menyebutkan semoga apa yang telah aku tuliskan dalam kitab ini itu bisa memberikan manfaat kepada diriku sendiri. Wa amthali minal juhali. Lah ini adalah salah satu bentuk ketawaduan beliau. Siapa yang nggak tahu kalau Yai Hasyim itu orang yang sangat alim. Bahkan bukan hanya alim tapi allamah, sangat pintar. Beliau itu mendapat gelar Hadratus Syekh yang artinya adalah orang yang telah menghafalkan kutubus sittah. Bukan hanya Sahih Bukhari dan Muslim, tapi 6 kitab besar dari ulama-ulama ahli hadis itu sudah beliau hafalkan. Lah makanya mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Lah meskipun sudah pintar semacam itu, bahkan beliau masih punya sisi tawadhu. Mengatakan di dalam muqaddimahnya ini beliau wa amthali minal juhal.
semoga juga memberikan manfaat kepada diriku serta orang-orang yang sama denganku. Harusnya kan orang pintar, tapi enggak, beliau rendah hati dengan menyebutkan orang-orang yang sama denganku itu ya orang juhal, orang yang bodoh. Jadi beliau menganggap dirinya sendiri masih bodoh. Maka sesungguhnya sejatinya yang paling benar itu adalah senantiasa menganggap diri kita bodoh supaya kita terus haus akan ilmu. Kalau orang sudah menganggap dirinya orang yang pintar, maka dia akan berhenti sampai situ, nggak akan pernah berkembang lagi. Bahkan sekelas Syekh Hasyim Asy'ari saja, beliau masih menganggap dirinya bodoh. Wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhihil karim. Jadi yang tadi saya tambah ya, jangan sampai kita beranggapan ya Hasyim itu bodoh, enggak, beliau itu pintar tapi tawadhu. Dan beliau juga melanjutkan lagi harapannya semoga Allah menjadikan amal beliau dalam menyusun kitab ini itu sebagai amal yang khalison, murni, ikhlas, yang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Innahu jawadun raufur rahim, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang dermawan dan juga penuh kasih sayang. Wa hadza awanus syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'bud. Jadi ini adalah waktunya untuk kita segera bertindak, segera bergeming, segera untuk bergerak, segera untuk berperan, bukan hanya baperan, untuk mewujudkan tujuan-tujuan daripada apa yang telah disebutkan dalam muqaddimah tadi, dengan tentunya kita mengharap pertolongan dari Malik atau zat yang maha merajai dunia dan akhirat. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-ma'bud, yang senantiasa disembah oleh makhluk-makhluknya. Jadi itu adalah muqaddimah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi mugi tetep kagungane Gusti Allah. Syukron kelawan matur suwun utawa bersyukur ala nawalihi ing atase merkoleh nikmate Gusti Allah. Wassalatu utawi rahmat takdim, wassalamu lan rubo keselamatan iku ala sayyidina mugi tetep ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wa ba'du anapun utawi sakwuse ngucap hamdalah lan sholawat. Jadi wa ba'du itu aslinya amma ba'du, tapi wawunya menggantikan amma jadi langsung wa ba'du. Wa ba'du anapun utawi sakwuse maca hamdalah lan sholawat iku fahadha mongko utawi iki kitab iku kitabun kitab audatu kang wus netepake, audatu kang netepake sapa ingsun fihi ing dalem kitab syai'an ing suwiji-wiji min haditsil mauta saking hadise pira-pira wong mati, wa asyratis saati lan pira-pira tandane dina kiamat, wa syai'an lan suwiji-wiji minal kalami saking pira-pira guneman utawa pembahasan ala bayani sunnati ing atase nerangake sunnah, niki nganggo tasdid nggih, sunnati, wal bid'ati lan bid'ah, wa syai'an lan ing suwiji-wiji
minal ahadithi saking piro-piro hadis biqasdin nasihati kelawan nyejo aweh pitutur utawa aweh nasihat. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah al karimi kang mulya amuddu nyuwun sapa ingsun akafal ibtihali ing akeh-akeh peparing nyuwun ayyan fa'a ing yento manfaati ing yento manfaatake sinten Allahu Gusti Allah bihi kelawan kitab manfaati utawa manfaatake nafsi ing awak ingsun awak Yai Hasyim Asy'ari wa amsali lan sepadane ingsun bayane mina juhali saking pira-pira wong bodho wa ayyaja'ala lan yen to ndadekake sinten Gusti Allah amali ing amal ingsun Yai Hasyim khalison ing ikhlas liwajhihi krana zate Allah al karimi kang mulya innahu krana sak temene Gusti Allah iku jawadun lumo raufun tur asih rahimun tur welas wa hadza utawi iki iku awanus syuru'i wancine tumandang fil maqsudi ing dalem sejo bi'aunil maliki kerawan pitulungane zat kang ngeratoni donya lan akhirat al ma'budi kang den sembah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad